pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Ahmad Watik meninggal dunia. Semasa hidupnya, Watik dikenal sebagai akademisi, dokter ahli bedah. Ahmad Watik praktiknya meninggal dunia pada Jumat sore kemarin di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Almarhum Watik yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi mantan Presiden B.J. Habibie wafat dalam usia 68 tahun, meninggalkan seorang istri, 6 anak, dan 8 cucu. Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat ke rumah duka almarhum seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Semasa hidupnya, almarhum Watik dikenal sebagai akademisi, dokter ahli bedah, dan tokoh organisasi kemasyarakatan ICMI dan Muhammadiyah. Ada keluarga mau di sini? Aku bilangin. Ya, leper. Saya waktu mahasiswa, beliau dosen, itu di kampus kita kalau ada kegiatan-kegiatan selalu beliau memfasilitasi. Jadi Pak Wati itu ketua PPSK, dan kita yang masih kuliah ini kalau perlu apa-apa tinggal datang ke Pak Wati dan nanti beliau bantu. Jadi insya Allah husnul khotimah, kita mendoakan. Ya, seorang dokter, seorang dosen di Fakultas Kedokteran, tapi kemudian panggilan hatinya lebih banyak bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan, ya, yang kemudian menjadi tokoh penting di dalam berdirinya ICMI. Nah, kemudian masuk ke birokrasi, aktif dalam berbagai organisasi. Saya kira banyak orang yang bisa belajar dari beliau lah. Di akademisi, backgroundnya seorang medical scientist gitu, terus kemudian justru aktif di berbagai organisasi sosial. Partai Golkar siap menggandeng KPK dan Polri mengawasi jalannya Munas luar biasa untuk melahirkan ketua umum baru tanpa politik uang. Namun usulan ini juga harus diikuti dengan perubahan tradisi bahwa calon ketua umum tidak harus dari kader yang sedang menjabat di lembaga negara. Munas luar biasa Partai Golkar akan menjadi ajang bersih-bersih dari politik uang. Itulah yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Ical bahkan siap menggandeng KPK dan kepolisian untuk mengawasi jalannya Munaslup yang akan melahirkan nahkoda baru Partai Golkar. Kami akan melakukan, nanti kami akan tulis surat kepada KPK dan Barreskrim Polri untuk bisa melakukan kerjasama dalam mengawasi pelaksanaan Munas luar biasa ini. Mereka lebih tahu dari kita pasti. Agung Laksono juga menyuarakan nada yang sama dengan Ical. Namun penghapusan politik uang sebaiknya diikuti dengan calon ketua umum yang punya reputasi baik dan tidak tercela. Tidak tercela, baik itu moral, hukum, sebaiknya seperti itu. Ya baru ada tambahan punya kemampuan kepemimpinan. Saya kira sederhana, yang penting harus mampu membawa kebaikan dan diperoleh dengan cara yang fair, bukan dengan cara jual beli suara misalkan seperti itu. Pengamat politik berpendapat komitmen menghapus politik uang dan penjaringan calon ketua umum yang tidak tercela harus meniadakan tradisi bahwa calon ketua umum tidak harus dari kader yang sedang menjabat di lembaga negara. Golkar harus bergeser, tidak menggunakan tradisi lama bahwa ketua Golkar harus pejabat publik, misalnya Menko, dulu Abu Rizal Bakri, kemudian harus ketua DPR, tidak harus itu lagi. Mengacu pada konstitusi Golkar, syarat maju sebagai ketua umum minimal mengantongi 30% dukungan dari peserta Munas atau setara dengan 108 suara. Ada beberapa kandidat kuat yang saat ini masuk bursa calon ketua umum. Namun jika berkaca dari Munas Golkar sejak era reformasi, pemilihan calon ketua umum diikuti oleh 2 poros besar. Tim Liputan, Metro TV. Aroma politik uang jelang Munas Golkar diakui mulai tercium oleh beberapa kader Golkar seperti Nurdin Halid dan Yoris Raweai. Mereka mengimbau para kandidat ketua umum harus menghentikan gerilya politik uang sebelum KPK dan kepolisian turun tangan.
Sudah menghubungi semua calon-calon yang menghubungi saya maupun yang saya kenal supaya hentikan itu, silakan meminta dukungan tetapi tidak boleh transaksional karena itu akan merusak Partai Golkar. Mari kita ciptakan suasana demokrasi internal Partai Golkar dengan memberi pencerahan demokrasi bagi bangsa ini. Yang bahwa tujuan saya mengekspos itu supaya dihentikan karena ini tidak sehat dan merusak. Itu apalagi nanti kalau KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung turun kan rusak Partai Golkar. Nah, jadi mumpung ini belum menjadi calon, hentikan ini. Itu merusak moral daripada kader-kader Partai Golkar. Belum apa-apa, sekarang kan sudah ribut sekarang tentang transaksional, money politik dan lain sebagainya. Tadi sudah disepakati oleh Ketua Umum, tinggal nanti DPP merumuskan aturan-aturan itu. Sehingga baik itu calon maupun yang menerima, itu harus dua-dua kena sanksi didiskan. Daripada ini nanti ditangkap oleh aparat keamanan formal, lebih bagus secara internal kita lakukan itu. Bagaimana caranya? Mari kita bicara secara bersama-sama. Karena ini menjadi komitmen kita. Kita mau melahirkan generasi baru Golkar dengan cara yang lebih demokratis, lebih akuntabel untuk kepentingan bangsa dan negara melalui Partai Golkar. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa senjata tajam ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman, kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman, dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas